Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita dalam kelimpahannya, kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, kiranya Tuhan juga berikan. Sampai hari ini kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Bimbang di Kala Susah. Ini dikutip dari Injil Matius pasal yang ke-11 dari ayat 2 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Ini kisah ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari Injil Matius pasal 11. Saya kutip terlebih dahulu dari ayat 2 sampai kepada ayat 3. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis ketika dia ada di dalam penjara, dia mendengarkan berita tentang pelayanan Yesus Kristus. Dan Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk bertanya, apakah Kristus itu memang betul-betul adalah Mesias yang dinanti-nantikan? Kenapa Yohanes ragu tentang Yesus ataupun tentang Kristus ini? Karena Yohanes ada dalam penjara. Karena Yohanes ada dalam keadaan susah. Dia ada dalam pergumulan. Dia terbelenggu. Sehingga dia meragukan. Sebenarnya Yohanes tidak perlu meragukan kalau itu adalah Kristus. Apakah Yohanes tidak kenal dengan Yesus? Mustahil. Dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, kita melihat bagaimana Yohanes berseru tentang pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus ataupun Mesias. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes berseru, Yohanes berkhotbah tentang Kristus yang akan datang. Tidak hanya itu, masih juga dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, dari ayat 13 sampai kepada ayat 17, Yohanes sendiri yang membaptis Yesus. Ketika dia berseru-seru tentang berita pertobatan itu dan membaptiskan, maka Yesus juga datang untuk dibaptiskan. Ketika Yesus datang untuk dibaptiskan, Yohanes masih berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Tetapi kenapa engkau yang datang kepada aku? Namun Yesus berkata, biarlah demikian. Sebab dengan cara demikianlah kita akan menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun membaptis. Yang lebih dahsyat lagi, setelah Yohanes selesai membaptis Yesus, maka turunlah ke atas Yesus Roh Kudus seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari sorga, dari langit, yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes mendengarkan hal itu. Jadi mustahil kalau Yohanes tidak kenal dengan Yesus. Mustahil Yohanes tidak tahu tentang Yesus. Tetapi kenapa Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk bertanya, apakah itu adalah Kristus? Karena Yohanes ada dalam kesusahan. Dia ada dalam penjara. Saudara yang terkasih, karena itu ketika murid-muridnya datang bertanya kepada Yesus, maka apa jawaban Yesus? Kita lihat kembali dalam Matius pasalnya yang ke-11 tadi saudara, dari ayatnya yang ke-4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Ketika murid-murid Yohanes bertanya apakah Yesus itu adalah Kristus ataupun Mesias, maka Yesus tidak berkata, ya aku adalah Kristus, aku adalah Mesias. Tidak. Tetapi justru Yesus berkata kepada mereka, beritakan kepada Yohanes
Bahwasanya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan berita kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus. Itu yang dijawab oleh Yesus kepada murid-murid Yohanes. Namun setelah murid-murid itu pergi, Yesus mulai berkhotbah, atau Yesus mulai menyampaikan kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Apa kata Yesus tentang Yohanes? Dari ayat 7 sampai ayat 8 saya bacakan. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Mulailah Yesus berbicara tentang Yohanes, katanya. Apa kata Yesus? Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Yesus memberikan gambaran tentang Yohanes. Setelah murid-murid itu pergi, mulailah Yesus berbicara tentang Yohanes. Apa kata Yesus tentang Yohanes kepada orang banyak itu? Yesus berkata, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Apakah kamu pergi ke sana untuk melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Yesus menggambarkan Yohanes itu seperti bulu yang digoyangkan oleh angin. Artinya tidak punya pendirian, tidak punya komitmen, terombang-ambing, ragu, bimbang. Pada waktu kapan Yohanes itu bimbang? Ketika dia dalam penjara, ketika dia ada dalam kesusahan, dia meragukan Yesus. Bukankah hal yang sama juga sering kita alami, saudara? Ketika kita tidak ada pergumulan, ketika kita masih mengalami senang, ketika segala sesuatu masih tercukupi, kita berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu Allahku, dan aku cinta Tuhan, dan aku mau mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Namun ada kalanya ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita bagaikan terpenjara, terkurung, tidak ada jalan keluar, bagaikan ada di dalam penjara seperti Yohanes Pembaptis. Sehingga seringkali kita meragukan Tuhan. Kita ragu akan pertolongan Tuhan, kita ragu dengan mujizat Tuhan, kita ragu dengan penyertaan Tuhan, kita ragu akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yohanes bimbang, Yohanes ragu kalau Kristus itu adalah Tuhan ataupun Kristus. Pada waktu dia mengalami pergumulan, walau dia seorang nabi yang sangat luar biasa sebenarnya, tetapi ketika mengalami kesusahan, dia bimbang tentang itu. Apakah hal yang sama juga sering kita alami dalam hidup kita? Tapi berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga berkali-kali dilempar ke dalam penjara. Di Filipi juga dia dilempar ke dalam penjara, saudara. Namun ketika dia ada dalam penjara di Filipi, Rasul Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Filipi. Saya kutip dalam kitab Filipi pasal yang pertama, dari ayat 12 sampai kepada ayat 13. Demikian firman. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Rasul Paulus dipenjarakan karena Kristus. Namun ketika dia dalam penjara pun, dia mengungkapkan dalam ayat 20 sampai ayat 21, saya bacakan. Kita lompat saja ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Sama-sama dalam penjara. Tapi Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tidak meragukan Kristus. Dia tidak bimbang ketika dia ada dalam penjara. Beda dengan Yohanes Pembaptis. Di mana letak perbedaannya? Ketika Yohanes ada dalam penjara, tidak ada ceritanya Yohanes membangun suatu hubungan keintiman dengan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara, jadi sesak, jadi pukul, ya sudah, dibelenggu, baik kaki maupun tangannya. Tetapi dalam suasana terbelenggu sekalipun, bahkan terpenjara, Rasul Paulus justru membangun hubungan dengan Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16, ketika dia ada di penjara di Filipi bersama dengan Silas, saudara, maka Rasul Paulus mengangkat pujian, berdoa, bahkan pada tengah malam, sampai terdengar pujiannya, doanya kepada orang-orang yang ada dalam penjara itu. Maka terjadilah mujizat Tuhan, gempa, sehingga sendi-sendi penjara itu pun terlepas dan mereka bebas. Bahkan kesempatan bagi Rasul Paulus untuk melayani kepala penjara di sini. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal yang ke-16 dari ayat 24 sampai kepada ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis dengan Rasul Paulus sama-sama pernah mengalami kehidupan di penjara, terlempar ke penjara. Tetapi ketika Yohanes ada dalam penjara, dia meragukan akan Yesus, kuasanya dan pelayanannya. Berbeda dengan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus dilempar ke penjara, Rasul Paulus betul-betul memiliki iman yang mantap. Keyakinannya terhadap Kristus tidak goyah. Kenapa? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini, ketika dalam penjara pun sementara kakinya terbelenggu, bahkan dikurung dalam penjara, ada dalam pengawasan yang begitu ketat, tapi Rasul Paulus menaikkan puji-pujian pada tengah malam, juga berdoa bersama dengan Silas. Maka terjadilah mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Terjadi gempa, maka sendi-sendi penjara itu terlepas dan mereka bebas. Dan kesempatan bagi Rasul Paulus melayani kepala penjara pada malam itu. Bahkan malam itu juga kepala penjara juga dibaptiskan oleh Rasul Paulus. Terjadilah pertobatan, terjadi keselamatan yang sangat luar biasa. Saudara yang terkasih, pergunakan kesempatan, waktu-waktu susah pun saya bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa, keselamatan bagi banyak orang lain. Saudara, karena itu jangan menganggap kesusahan itu, pergumulan itu adalah suatu malapetaka, sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi duka cita, pergumulan, kesusahan pun bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan gunakan untuk menyelamatkan banyak orang melalui kehidupan kita. Karena itu jangan bimbang ketika engkau susah, tapi pakai kesusahan itu jadi satu kesempatan memberitakan Injil untuk keselamatan banyak orang dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya.